Ikatan kimia akan terjadi antara atom yang satu dengan atom yang lain sehingga membentuk suatu senyawa. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai ikatan antar atom, marilah kita ingat sebentar mengenai kestabilan atom. Atom yang stabil menurut para ahli harus memiliki elektron valensi atau elektron pada kulit terluar adalah 2 atau yang disebut sebagai struktur duplet, atau 8 yang disebut sebagai struktur oktet. Untuk atom yang berasal dari golongan 1A akan melepaskan satu elektron terluarnya akan memiliki struktur duplet atau oktet. Sedangkan unsur golongan 2A akan melepaskan 2 elektron terluarnya dan unsur golongan 3A akan melepaskan 3 elektron terluarnya. Setelah mereka melepaskan elektron terluarnya, maka akan terbentuk ion positif yang selanjutnya disebut sebagai kation. Unsur golongan 1A akan membentuk kation 1+, golongan 2A akan membentuk kation 2+, golongan 3A akan membentuk kation 3+. Sedangkan untuk unsur yang terdapat pada golongan 7A akan menangkap satu elektron pada kulit terluarnya agar memiliki struktur oktet ataupun duplet, sedangkan golongan 6A akan menangkap 2 elektron terluarnya. Maka akan membentuk ion negatif yang selanjutnya akan disebut sebagai anion. Unsur golongan 7A akan membentuk anion 1 dan golongan 6A akan membentuk anion 2. Kation bermuatan positif 1 dengan anion bermuatan negatif 1 secara hukum fisika akan saling tarik-menarik dengan gaya elektrostatis dengan membentuk ikatan ion yang disebut sebagai senyawa ion. Sebagai contoh, antara Na+ dan Cl- yang akan membentuk senyawa NaCl. Atom Na melepas satu elektron sehingga membentuk ion Na+. Sementara atom klorin menerima satu elektron sehingga membentuk ion Cl-. Jika atom natrium dan atom klorin berikatan, maka akan terjadi serah terima elektron sehingga akan membentuk senyawa NaCl. Menurut Lewis, ikatan antara unsur non-logam akan saling berikatan melalui penggunaan bersama elektron valensi. Mengapa unsur non-logam tidak melakukan serah terima elektron pada ikatan ion? Unsur non-logam umumnya berada pada golongan 5A sampai 7A yang memiliki elektron valensi yang cukup banyak sehingga cukup sulit untuk melepaskan elektron. Untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia, atom non-logam cenderung menggunakan elektron secara bersama atau disebut sebagai ikatan kovalen. Berikut adalah jenis-jenis ikatan kovalen. Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang terbentuk dari 2 atom yang masing-masing menyumbangkan 1 elektronnya untuk dipakai bersama sebagai pasangan elektron. Contohnya adalah HCl. H menyumbangkan 1 elektron dan Cl menyumbangkan 1 elektron dari 7 elektronnya untuk dipakai bersama. Ikatan kovalen biasa dilambangkan dengan garis. Selanjutnya adalah ikatan kovalen rangkap 2 ataupun rangkap 3. Masing-masing atom menyumbangkan 2 atau 3 elektronnya untuk dipakai bersama. Contohnya adalah pada O2 yang memiliki konfigurasi 2 dan 6. Artinya memerlukan 2 elektron untuk terjadi kestabilan. Oleh karena itu, masing-masing atom O akan menyumbangkan 2 elektronnya sehingga terjadi ikatan rangkap 2. Pula ikatan pada N2 yang memiliki konfigurasi 2, 5 sehingga memerlukan 3 elektron lagi untuk stabil. Masing-masing atom N akan menyumbangkan 3 elektronnya sehingga terbentuk ikatan rangkap 3. Molekul diatomik seperti H2, O2, dan N2 memiliki daya tarik-menarik yang sama besar karena keduanya memiliki elektronegatifan yang sama.
Untuk membedakan antara ikatan kovalen polar dan nonpolar, kita harus mengetahui keelektronegatifan unsur. Jika selisih keelektronegatifan 0 atau sangat kecil, maka akan terjadi ikatan nonpolar. Jika selisihnya besar, maka akan membentuk ikatan kovalen polar, dan sangat besar berpeluang membentuk ikatan ion. Contohnya pada H2O selisih 0, HCl 0,9 dan NaCl 2,1. Dalam ikatan kovalen, kedua atom sama-sama menyumbang elektron. Namun, apabila hanya salah satu atom menyumbangkan elektronnya, maka akan terjadi ikatan kovalen koordinasi. Contohnya adalah ion NH4+ yang tersusun atas NH3 dan H+. Ion H+ di sini tidak memiliki elektron, maka sisa 2 elektron dari nitrogen digunakan sebagai pasangan elektron bersama. Ikatan kovalen koordinasi ini dinyatakan dalam bentuk anak panah. Logam dan non-logam akan membentuk ikatan ion, sesama non-logam akan membentuk ikatan kovalen. Ikatan apa yang terjadi apabila unsur logam bertemu dengan unsur logam? Logam dengan logam ini akan membentuk kristal logam dan memiliki sifat-sifat tertentu, misalnya teori lautan elektron, sifat mengkilap, konduktor listrik dan panas, dan lentur. Teori ikatan logam pertama kali dikembangkan oleh Drude dan kemudian disempurnakan oleh Lorentz. Teori ini biasa disebut sebagai teori elektron bebas atau teori elektron Drude-Lorentz. Teori ini menyebutkan kristal logam tersusun atas kation-kation logam yang tak bergerak dan dikelilingi oleh lautan elektron valensi yang bebas bergerak dalam sisi kristal. Ikatan logam terbentuk antara ikatan kation logam dan elektron valensi. Elektron valensi pada logam bergerak bebas dan mengisi ruangan di antara kisi-kisi kation logam yang bermuatan positif. Oleh karena itu, elektron ini bisa bergerak bebas, maka elektron ini bisa berpindah jika dipengaruhi oleh listrik dan panas. Berdasarkan teori Drude-Lorentz, jika cahaya mengenai permukaan logam, sebagian dari elektron valensi logam akan tereksitasi ke kulit yang lebih tinggi. Jika elektron kembali ke kulit asalnya ataupun ke kulit yang lebih rendah, maka akan terbentuk wujud cahaya ataupun kilap. Peristiwa ini yang menyebabkan logam menjadi mengkilap. Listrik dapat mengalir pada logam karena adanya elektron valensi yang bergerak bebas pada logam. Jika listrik dialirkan melalui logam, elektron valensi logam akan membawa arus listrik ke seluruh logam dan bergerak menuju potensi yang lebih rendah, sehingga aliran listrik terjadi di dalam logam tersebut. Begitu juga dengan panas. Saat panas diserap, elektron valensi akan bergerak lebih cepat dan membawa panas. Akibatnya, panas ini bisa menyebar ke seluruh logam, sehingga seluruh bagian logam menjadi panas. Lentur di sini mudah ditempa dan dibentuk, tetapi tidak mudah patah. Hal ini berkaitan dengan lautan elektron. Saat logam ditempa, terjadi pergeseran kation-kation, tetapi tidak menyebabkan patah, karena setiap kation selalu dikelilingi oleh lautan elektron. Jika dibandingkan dengan NaCl yang memiliki ikatan ion, saat ditempa akan terjadi pergeseran ion-ion. Ion ini akan terjadi tolak-menolak sehingga menyebabkan patah dan NaCl menjadi serbuk.